Layanan publik berbasis digital yang kami angkat dalam tugas kelompok ini adalah website Prodi Sistem Informasi Universitas Siliwangi, Unsil, yang belum ada atau belum siap. Berikut ini adalah beberapa poin pokok yang akan kami bahas. Yang pertama adalah sejarah singkat Universitas Siliwangi dan Prodi Sistem Informasi. Kemudian pengenalan website jurusan, pengertian dan fungsi website jurusan. Selanjutnya adalah alur penggunaan dan pengelolaan website jurusan. Keempat adalah analisis dan evaluasi. Dan terakhir adalah saran dan inovasi. Sejarah Universitas Siliwangi. Universitas Siliwangi atau dikenal dengan singkatan Unsil, berdiri tanggal 20 Mei 1978, bersamaan dengan peletakan batu pertama kampus Universitas Siliwangi oleh Pangdam Enam Siliwangi saat itu, Mayor Jenderal Himawan Sutanto. Pada tanggal 1 April 2014 melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014, Universitas Siliwangi berubah status menjadi perguruan tinggi negeri yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Haji Susilo Bambang Yudhoyono, di Gedung Istana Negara. Universitas Siliwangi memiliki 7 fakultas untuk program sarjana, dan 1 program pascasarjana. Program Studi Sarjana Sistem Informasi berada di bawah naungan Fakultas Teknik Universitas Siliwangi. Visi dari program Studi Sistem Informasi adalah menjadi program studi unggul di bidang sistem informasi yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter wirausaha dalam inovasi digital di tingkat nasional pada tahun 2030. Misi dari program Studi Sistem Informasi adalah menyelenggarakan pendidikan di bidang sistem informasi untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha. Menyelenggarakan penelitian di bidang sistem informasi yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan inovasi digital. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk hilirisasi penerapan inovasi digital. Melakukan kerjasama dalam bidang keilmuan sistem informasi yang bermanfaat dan berkelanjutan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Adapun tujuan dari program studi sistem informasi adalah meningkatkan kajian ilmu dalam bidang keilmuan sistem informasi dengan memahami dan mengimplementasikan suatu sistem pada organisasi. Menghasilkan publikasi di bidang sistem informasi yang dapat meningkatkan karya ilmiah berkelanjutan. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan sistem informasi yang dapat diimplementasikan pada organisasi. Menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berlandaskan pada kearifan lokal untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi bagi UMKM dan organisasi. Selanjutnya adalah pengenalan website jurusan. Website adalah kumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses melalui internet menggunakan perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer, smartphone, atau tablet. Setiap halaman web berisi teks, gambar, video, atau elemen multimedia lainnya yang disajikan dalam format HTML. Adapun pengertian website jurusan atau program studi adalah sebuah halaman web yang dirancang khusus untuk memberikan informasi lengkap dan terperinci mengenai suatu jurusan atau program studi di perguruan tinggi. Website ini berfungsi sebagai representasi digital dari jurusan tersebut dan menjadi pintu gerbang bagi calon mahasiswa, mahasiswa aktif, alumni, serta masyarakat umum untuk mengakses berbagai informasi yang relevan. Fungsi utama website jurusan, yang pertama adalah sebagai profil jurusan yakni menyajikan informasi umum tentang jurusan, seperti visi, misi, sejarah, struktur kurikulum, dan bidang studi yang ditekuni. Kedua adalah informasi akademik yaitu memberikan detail mengenai mata kuliah, jadwal perkuliahan, persyaratan kelulusan, dan peraturan akademik lainnya. Ketiga adalah pendaftaran mahasiswa baru, untuk memudahkan calon mahasiswa dalam melakukan pendaftaran secara online dan mendapatkan informasi terbaru mengenai jadwal pendaftaran. Selanjutnya adalah fasilitas dan laboratorium, di mana menampilkan informasi mengenai fasilitas yang tersedia di jurusan, seperti laboratorium, perpustakaan dan ruang. Kemudian untuk kegiatan mahasiswa, yaitu memberikan informasi mengenai kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh jurusan, seperti seminar, workshop. Berikutnya adalah untuk alumni yakni menyediakan informasi mengenai alumni, prestasi yang diraih, serta jaringan alumni. Dan terakhir adalah menyediakan informasi kontak dosen, staf, dan alumni untuk memudahkan komunikasi. Manfaat yang diperoleh dari adanya website jurusan adalah, transparansi yaitu memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada calon mahasiswa dan masyarakat umum. Kemudian efisiensi, memudahkan calon mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang langsung ke kampus. Manfaat berikutnya adalah promosi, yakni membantu mempromosikan jurusan dan menarik minat calon mahasiswa baru. Komunikasi, memfasilitasi komunikasi antara mahasiswa, dosen, staf, dan alumni. Dan terakhir adalah aktualitas, informasi yang disajikan selalu up-to-date sehingga calon mahasiswa dapat mengetahui perkembangan terbaru di jurusan tersebut. Berikut ini adalah diagram alur pengembangan dan pengelolaan website. Dimulai dari perancangan website yang terdiri dari identifikasi kebutuhan, perancangan user interface, user experience, dan pemilihan platform. Kemudian dilanjutkan dengan pengembangan dan implementasi yang terdiri dari pengembangan prototype, testing dan revisi. Selanjutnya adalah penggunaan website, user flow, yang merupakan akses dan navigasi, di mana pengguna seperti mahasiswa, dosen, dan publik mengakses website melalui domain yang telah ditentukan. Setelah itu adalah pengelolaan konten website yang terdiri dari pembaruan konten, otorisasi, dan update. Kemudian dilanjutkan dengan pemeliharaan website, yang dibagi atas pengecekan rutin, backup dan keamanan, support dan feedback. Berikutnya adalah evaluasi dan pengembangan lanjutan, di mana di dalamnya terdapat monitoring trafik dan penggunaan, evaluasi pengguna, dan pengembangan fitur.
Adapun yang terakhir adalah peran mahasiswa dalam pengelolaan website, baik dalam pengelolaan konten dinamis maupun pelatihan dan pengembangan. Analisis dan evaluasi. Sebagai program studi baru di Universitas Siliwangi, Prodi SI diharapkan dapat menyaring serta menjadi media atau fasilitas bagi bibit-bibit anak bangsa yang tertarik dan ingin mengembangkan kemampuannya dalam hal teknologi informasi khususnya pada sistem informasi. Di mana sistem informasi ini merupakan suatu tantangan di era digital dan revolusi industri yang perlu dicarikan solusi terbaiknya. Namun sebagai prodi baru, saat ini Prodi Sistem Informasi belum memiliki atau belum siapnya website resmi yang memberikan informasi penting bagi calon mahasiswa yang tertarik untuk belajar di Prodi Sistem Informasi Unsil. Website ini menjadi salah satu jembatan dan hal vital serta krusial untuk segera dibuat agar pengelolaan sistem informasi Prodi SI dapat dikelola dengan baik. Dampak negatif tidak adanya website adalah kurangnya transparansi. Tanpa website, informasi mengenai prodi menjadi terbatas dan sulit diakses, sehingga dapat mengurangi tingkat kepercayaan publik. Kemudian kesulitan dalam promosi, proses promosi prodi menjadi lebih sulit dan kurang efektif tanpa adanya platform digital yang memadai. Selanjutnya adalah hambatan komunikasi. Komunikasi antara prodi dengan mahasiswa, dosen, dan stakeholder lainnya menjadi terhambat. Dan dampak terakhir adalah citra prodi yang negatif. Kurangnya perhatian terhadap keberadaan website dapat memberikan kesan bahwa prodi kurang serius dalam mengelola informasi dan berkomunikasi. Saran dan inovasi yang kami berikan atas hasil analisis dan evaluasi adalah segera menyiapkan atau membangun website jurusan yang memperhatikan aspek berikut. Desain yang menarik dan responsif. Kembangkan desain website yang modern, menarik, dan mudah dinavigasi, serta responsif terhadap berbagai perangkat. Integrasi sistem akademik. Integrasikan website dengan sistem informasi akademik untuk memberikan akses yang mudah bagi mahasiswa terhadap data akademik mereka, seperti jadwal kuliah, nilai, dan transkrip. Konten berkualitas dan terupdate. Pastikan konten website selalu up-to-date, relevan, dan menarik. Libatkan dosen, mahasiswa, dan alumni dalam pembuatan konten. Tersedianya helpdesk, menyediakan kontak person dari setiap bagian dari program studi yang dapat langsung dihubungi, untuk memudahkan mahasiswa maupun calon mahasiswa dalam mencari informasi. Fitur interaktif. Tambahkan fitur interaktif seperti video, animasi, kuis, dan forum diskusi untuk meningkatkan engagement pengguna. Pemanfaatan media sosial. Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan website dan berinteraksi dengan calon mahasiswa. Keamanan data. Terapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data mahasiswa dan website dari serangan cyber. Evaluasi berkala. Lakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja website dan lakukan perbaikan jika diperlukan. Kolaborasi dengan stakeholder. Jalin kerjasama dengan alumni, industri, dan lembaga lain untuk memperkaya konten website dan meningkatkan kualitasnya. Untuk efektivitas dan efisiensi dalam pembuatan pengembangan website jurusan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti alokasi anggaran. Pastikan terdapat anggaran dalam pembuatan website jurusan dengan mengajukan proposal anggaran untuk pengembangan website prodi kepada pihak universitas. Kerjasama dengan mahasiswa. Libatkan mahasiswa yang memiliki keahlian di bidang IT untuk membantu dalam pengembangan website. Pemanfaatan platform gratis. Manfaatkan platform website gratis yang tersedia untuk membuat website sederhana namun informatif. Sosialisasi pentingnya website. Lakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait mengenai pentingnya keberadaan website prodi. Membentuk tim pengembangan. Bentuk tim khusus yang bertugas untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola website prodi. Perencanaan dan perancangan. Rencanakan dan merancang website prodi yang memiliki informasi yang singkat, padat dan jelas serta relevan sesuai dengan kebutuhan informasi oleh pengguna. Selain itu, beberapa konten yang mungkin perlu disematkan dalam website jurusan antara lain kurikulum, struktur kurikulum, mata kuliah yang ditawarkan, dan deskripsi mata kuliah. Dosen, profil dosen, bidang keahlian, dan riwayat publikasi. Beasiswa, informasi mengenai beasiswa yang tersedia bagi mahasiswa. Karya ilmiah, publikasi karya ilmiah dosen dan mahasiswa. Kegiatan penelitian, informasi mengenai proyek penelitian yang sedang berjalan. Peminjaman alat dan ruang, link yang menghubungkan untuk mahasiswa dapat meminjam alat dan ruang tanpa harus ke kantor. Terakhir adalah kesempatan karir, informasi mengenai prospek kerja lulusan. Berikut adalah contoh mock-up website jurusan Sistem Informasi Unsil. Selamat menyaksikan.